Seperti yang sudah Anda ketahui, tubuh seorang penyelam akan menyerap nitrogen karena tekanan yang naik pada saat menyelam. Anda juga sudah mengetahui bahwa jumlah nitrogen yang diserap tubuh tergantung dari berapa dalam dan berapa lama penyelaman yang dilakukan. Merencanakan dan melaksanakan penyelaman Anda dengan menggunakan komputer selam dan tabel selam SSI membantu Anda memperkirakan jumlah nitrogen yang diserap tubuh berdasarkan kedalaman terdalam yang ingin Anda tuju dan berapa lama Anda ingin berada di dalam air. Komputer selam dan tabel selam juga membantu Anda melakukan no decompression dive sebanyak yang Anda inginkan dalam satu hari, selama Anda tetap berada dalam batas perencanaan dan pelaksanaan menyelam. Untuk lebih mengerti tentang perencanaan menyelam, mari kita lihat profil penyelaman dan bagaimana hubungannya dengan tabel selam SSI. Profil penyelaman adalah sebuah diagram sederhana yang digunakan bersama dengan tabel selam untuk membantu Anda merencanakan dan melaksanakan penyelaman Anda selama satu hari. Tabel selam SSI berdasar pada tabel Angkatan Laut Amerika yang dirancang untuk spesifikasi kelautan bagi penyelam Angkatan Laut. Walaupun begitu, studi ultrasound Doppler yang dimulai akhir tahun 1970-an sampai sekarang menunjukkan bahwa penyelaman rekreasi juga harus menggunakan tabel selam Angkatan Laut secara lebih konservatif. Batas waktu Doppler yang diusulkan ini terefleksikan melalui tabel selam yang akan Anda gunakan dalam kursus ini. Pertama, dari yang paling mudah adalah No Decompression Limits Table yang kita sebut tabel 1. Tabel ini memiliki dua fungsi. Pertama, tabel ini menunjukkan berapa lama penyelam boleh berdiam di kedalaman tertentu tanpa terpengaruh penyakit dekompresi. Hal ini dilakukan dengan menghitung bottom time dan kedalaman. Kedalaman yang dimaksud adalah titik terdalam yang dicapai pada saat menyelam. Bottom time dihitung sejak penyelam turun ke dalam air sampai saat penyelam mulai naik ke permukaan. Kolom vertikal paling kiri tabel 1 menunjukkan kedalaman menyelam dalam satuan kaki dan meter. Kolom selanjutnya menunjukkan no decompression bottom time limits Doppler di kedalaman tersebut. Contohnya, batasan waktu untuk 60 kaki atau 18 meter adalah 50 menit. Bahkan, mengikuti batasan yang tertera di tabel ini tidak menjamin keamanan penyelam karena kondisi tubuh tiap orang berbeda. Kecepatan penyerapan tiap orang berbeda. Ikuti petunjuk tabel dan komputer dengan patuh dan jangan memaksakan diri melebihi batas yang sudah ditentukan. Fungsi kedua tabel 1 adalah untuk mengelompokkan grup berdasarkan berapa lama seorang penyelam telah berada di dalam kedalaman tertentu. Mulai dari kolom paling kiri, cari titik terdalam dari penyelaman Anda. Semua angka dalam tabel ini dirancang sedemikian rupa sehingga bila angka kedalaman atau waktu berada di tengah angka-angka yang sudah tertera, bulatkan angka tersebut ke atas. Misalnya, jika Anda menyelam sampai kedalaman 52 kaki, Anda harus membaca untuk kedalaman 60 kaki atau 18 meter. Sekarang, baca tabel ke samping untuk menemukan waktu yang sudah Anda habiskan untuk menyelam. Jika Anda menyelam selama 36 menit, bulatkan hingga 40 menit. Dari kotak ini, baca ke bawah. Anda akan menemukan pengelompokan grup untuk penyelaman tersebut. Dalam kasus ini, Grup G. Jadi, Anda adalah seorang penyelam grup G. Pengelompokan ini menjadi penting di kemudian hari seiring dengan hari-hari menyelam Anda. Kebanyakan penyelam tidak akan berhenti pada satu kali penyelaman saja. Setelah penyelaman pertama, sejumlah nitrogen tetap berada dalam tubuh Anda dan akan dikeluarkan secara berkala melalui sistem respirasi selama 12 jam. Residu nitrogen ini harus diperhitungkan dalam penyelaman repetitif Anda. Untuk melakukan ini, kita gunakan tabel 2, yaitu Residual Nitrogen Timetable untuk penyelaman repetitif yang disebut sebagai Surface Interval Table. Di antara waktu yang Anda habiskan di antara penyelaman, tubuh Anda akan terus mengeluarkan residu nitrogen. Tabel 2 akan membantu Anda menentukan surface interval. Perhatikan bahwa penyelaman yang memiliki surface interval selama kurang dari 10 menit dihitung sebagai satu penyelaman. Surface interval selama 12 jam akan menentukan hari menyelam yang baru dengan kondisi tubuh tanpa residu nitrogen. Di bagian atas tabel 2, Anda bisa lihat tanda panah yang merupakan lanjutan dari tabel 1 yang menuju ke pengelompokan grup. Di sebelah kiri huruf-huruf grup ini adalah daftar waktu. Daftar ini merepresentasikan surface interval Anda. Anda harus mencari waktu dalam interval Anda. Dengan membulatkan bilangan ke atas, tadi kita sudah membaca tabel untuk kedalaman 60 kaki atau 18 meter selama 40 menit. Berarti kita masuk ke dalam grup G. Kita perkirakan bahwa setelah menyelam Anda menghabiskan waktu selama 1 jam dan 30 menit di permukaan.
Lihat tabel 2 pada grup G dan baca ke kiri sampai Anda menemukan waktu interval Anda. Dalam kasus ini, antara 1 jam 16 menit dan 1 jam 59 menit. Sekarang, baca kolom ke bawah sampai Anda menemukan pengelompokan grup. Kita bisa lihat bahwa dengan menghabiskan 1 jam 30 menit di permukaan, Anda telah menurunkan grup residu nitrogen Anda dari grup G ke grup E. Apa artinya? Misalnya, Anda menyelam untuk kedua kalinya sampai kedalaman 40 kaki atau 12 meter. Tubuh Anda masih memiliki sejumlah residu nitrogen. Jadi, Anda tidak bisa berada di dalam air selama waktu penyelaman pertama Anda. Bahkan, tubuh Anda sudah berada dalam air sebelum Anda memulai penyelaman repetitif. Waktu ini disebut sebagai residual time atau RT. Untuk menemukan jumlah RT Anda, kita beralih pada tabel 3. Tabel ini memberitahu Anda jumlah waktu perkiraan yang telah Anda habiskan di kedalaman tertentu. Kolom kedalaman terdapat di sebelah paling kiri tabel. Sekali lagi, bila angka kedalaman ada di antara angka-angka yang tertera di tabel, bulatkan angka tersebut ke atas. Baca dari kedalaman penyelaman kedua Anda, yaitu 40 kaki atau 12 meter, ke kolom seberang, yaitu kolom E. Dalam kotak ini, Anda lihat dua angka. Angka di atas adalah 49, yaitu RT dari penyelaman sebelumnya. Angka di bawah adalah 81, yaitu Adjusted No Decompression Limit atau jumlah maksimum menit yang boleh Anda habiskan dalam penyelaman kedua Anda. Karena penyelaman ini memiliki jangka waktu 81 menit atau kurang, kita rencanakan penyelaman kedua Anda selama 40 menit. Waktu ini disebut sebagai actual time atau AT. AT adalah jumlah waktu sebenarnya yang akan Anda habiskan dalam air. Untuk menentukan pengelompokan grup di akhir penyelaman kedua, kita perlu menambahkan actual time, 40 menit, dengan residual time, 49 menit, yang akan menghasilkan bottom time, 89 menit. Total time adalah angka yang kita gunakan ketika menghitung pengelompokan grup. Kembali ke tabel 1. Kita bisa melihat bahwa waktu total selama 89 menit di kedalaman 40 kaki atau 12 meter harus dibaca sebagai 100 menit. Berarti, kita masuk dalam grup I. Untuk merencanakan penyelaman ketiga, kita kembali ke tabel 2 dan 3 dan ulangi proses tadi sekali lagi. Sekarang, seharusnya jelas bahwa alat penanda waktu dan depth gauge yang baik adalah peralatan yang penting untuk setiap penyelaman. Untuk mengetahui bottom time, pengelompokan grup dan surface interval, para penyelam menggunakan profil penyelaman. Mari menghitung satu lagi penyelaman dengan menggunakan profil penyelaman. Pada penyelaman pertama, kita menyelam ke kedalaman 58 kaki atau 17 meter dan akan berada di dalam air selama 28 menit. Berarti, bottom time Anda adalah 28. Karena penyelaman ini adalah yang pertama untuk hari tersebut, Anda tidak memiliki residu nitrogen sama sekali. Jadi, jumlah residu nitrogen Anda adalah 0. Berarti, total time Anda adalah 28. Di tabel 1, Anda harus membaca untuk penyelaman di kedalaman 60 kaki atau 18 meter dan selama 30 menit. Jadi, setelah berhenti selama 3 menit di kedalaman 15 kaki atau 5 meter, kita akan kembali ke permukaan sebagai penyelam F. Selagi kita makan dan beristirahat, kita akan menghabiskan 2 jam dan 30 menit. Di tabel 2, Surface Interval Table, kita tahu bahwa waktu beristirahat ini akan menurunkan grup kita menjadi grup C. Untuk penyelaman selanjutnya, kita akan menyelam di tengah benda-benda karam yang berada di kedalaman 50 kaki atau 15 meter. Dengan memeriksa kedalaman penyelaman repetitif Anda di tabel 3, Anda akan tahu bahwa RT Anda adalah 21 menit dan Adjusted No Decompression Limits Anda adalah 49 menit. Artinya, waktu untuk berada di dalam air tidak boleh melebihi 49 menit. Meskipun begitu, kita harus konservatif dan menetapkan bottom time menyelam selama 30 menit saja. Ketika naik ke permukaan, kita tambahkan bottom time 30 menit dengan residual time yaitu 21 menit. Hasilnya adalah total time selama 51 menit. Di tabel 1, kita bisa lihat bahwa penyelaman di kedalaman 50 kaki atau 15 meter selama total time 51 menit harus dibulatkan ke atas menjadi 60 menit. Jadi, kita masuk dalam grup H setelah menyelam untuk kedua kalinya. Perhatikan bahwa tabel-tabel tadi juga menghitung kecepatan ascent penyelam. Selalu naik dengan kecepatan maksimum 30 kaki atau 9 meter per menit. Komputer selam menyimpan data akurat atas parameter penyelaman Anda. Komputer ini juga mengusulkan waktu berhenti kepada Anda, atau jika Anda melakukan ascent dengan kecepatan terlalu tinggi,
Alat ini akan menghitung surface interval dan menyimpan data kedalaman maksimum dan bottom time Anda secara otomatis. Kami sangat merekomendasikan Anda memiliki dan menggunakan komputer. Tetapi, Anda harus mengacu pada instruksi dari pabrik pembuat. Tiap komputer memiliki fitur dan fungsi yang berbeda. Penyalur lokal SSI Anda bisa membantu memilih komputer yang tepat untuk Anda. Perencanaan harus menjadi bagian dari penyelaman yang sukses. Perencanaan dimulai sebelum penyelaman dimulai, ketika Anda memilih bodi dan operator menyelam yang berpengetahuan. Di atas kapal sewaan, kata-kata ketua penyelaman adalah hukum yang bersangkutan dengan parameter penyelaman. Keselamatan dan kenikmatan Anda adalah perhatian dan tanggung jawabnya. Anda akan diberi pengarahan tentang parameter ini, yang terbagi menjadi kedalaman menyelam, kebutuhan minimum udara yang biasanya 500 psi atau 35 bar, arah dan tata ruang daerah penyelaman, prosedur masuk dan keluar, dan prosedur check-in dan check-out. Gunakan informasi dalam pengarahan ini untuk menciptakan rencana menyelam Anda sendiri. Anda dan bodi Anda harus memastikan kesiapan mental dan bahwa keahlian Anda sesuai dengan daerah penyelaman. Bila Anda tidak nyaman dengan rencana yang ada, ubah penyelaman ke kedalaman yang lebih dangkal atau ke batas waktu yang lebih singkat. Anda harus menyelam pada level Anda sendiri dan tidak terpaksa menyelam sesuai dengan level grup. Bila Anda menyelam dengan bodi baru, Anda mungkin harus mendiskusikan detail penyelaman sehingga Anda bisa beradaptasi dengan peralatan, gaya menyelam, dan metode pelatihan masing-masing. Beberapa topik yang bisa didiskusikan adalah konfigurasi peralatan, peralatan cadangan dan darurat seperti apa yang Anda punya, apakah Anda menggunakan komputer, tanda-tanda tangan dasar, dan keahlian darurat seperti metode air sharing ascent. Untuk menjadi penyelam yang bertanggung jawab, Anda perlu tahu bagaimana membuat perencanaan penyelaman dan melaksanakannya sesuai dengan rencana. Hanya Anda yang bisa bertanggung jawab untuk keselamatan dan kesenangan Anda sendiri. Pasangan penyelam harus mengukur waktu mengenakan pakaian supaya mereka siap pada saat yang sama. Tidak ada yang lebih mengesalkan daripada menunggu bodi Anda bersiap dalam wetsuit. Ketua penyelaman akan menyiapkan prosedur memasuki air. Dalam drift dive, yaitu ketika semua penyelam membiarkan diri mereka di bawah ombak, seluruh grup biasanya akan memasuki air bersamaan. Dalam anchor dive, pasangan penyelam biasanya diizinkan untuk memasuki air setelah mendaftarkan diri pada ketua penyelaman. Sebelum Anda masuk, lakukan pemeriksaan peralatan terakhir. Pastikan tidak ada tali yang belum terikat atau pipa yang tersangkut dan bahwa udara dalam silinder mengalir. Jika Anda menggunakan kompas, perhatikan arah tujuan Anda supaya Anda tidak tersesat. Pastikan bodi Anda dalam keadaan baik dan sepikan geladak. Setelah memasuki air, periksa peralatan Anda sekali lagi untuk memastikan tidak ada peralatan yang longgar atau terlepas akibat masuk air. Mungkin Anda perlu berenang untuk mencapai descent point. Lakukan ini dengan wajah menghadap ke bawah dan second stage atau snorkel di dalam mulut. Ingat, berenanglah melawan arus. Setelah Anda siap, silakan turun ke kedalaman. Turunlah dengan kecepatan descent yang sama dengan bodi Anda sambil berhadapan. Lebih baik, segaris dengan descent line atau anchor line. Dengan begini, Anda bisa turun dengan kecepatan sama tanpa menjauhi kapal. Bodi Anda mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk membersihkan telinga atau membutuhkan pengaturan peralatan. Anda harus siap menawarkan bantuan bila dibutuhkan. Ketika Anda turun, lihat ke bawah dan atur daya apung Anda sehingga mencapai keadaan netral sebelum mencapai dasar. Hal ini bisa mencegah pendaratan yang tidak mulus dan menghindari kerusakan pada lingkungan. Sangat mungkin untuk kehilangan orientasi di dalam air. Jadi, periksa tujuan Anda dengan kompas sebelum bergerak ke tempat lain atau perhatikan keadaan di sekeliling Anda untuk penanda yang bisa membantu Anda menemukan jalan kembali. Jangan keluar dari daerah yang sudah dibatasi oleh ketua penyelaman. Jika Anda menyelam di atas karang, biasanya ada sekumpulan karang dengan pasir di kedua sisi, atau pasir di satu sisi dan drop-off di sisi lainnya. Dengan berada di samping karang atau dekat drop-off, kita bisa melihat banyak makhluk hidup sehingga lebih mudah untuk bernavigasi. Bila Anda memulai penyelaman dengan karang di sebelah kanan, yang perlu Anda lakukan untuk pulang hanyalah memutar balik sehingga karang tersebut ada di sebelah kiri Anda. Teknik navigasi alam seperti ini akan mempermudah Anda menemukan jalan kembali ke kapal. Jangan lupa memantau sistem informasi Anda berulang kali untuk mengetahui kedalaman, tekanan udara, dan waktu. Anda harus kembali ke kapal dengan jumlah udara minimum 500 psi atau 35 bar dalam silinder Anda. Setelah Anda mencapai tekanan udara minimum atau batas waktu, berarti Anda harus kembali.
pastikan arah Anda sebelum kembali. Jangan anggap Anda tahu jalan kembali. Anda tidak terbiasa dengan dunia 3 dimensi ini, dan sangat mungkin Anda akan kehilangan arah. Gunakan kompas dan penanda alami untuk membantu navigasi. Jika Anda tersesat, Anda harus naik ke permukaan dan memeriksa arah Anda. Setelah Anda sampai di titik keluar, mulailah ascent bersama buddy Anda. Perhatikan kecepatan ascent Anda dan pertahankan pada 30 kaki atau 9 meter per menit atau kurang. Bila Anda menggunakan komputer, perhatikan komputer Anda dan ikuti perintahnya. Usahakan untuk terus dekat dan bersama buddy Anda. Ingat, kami sangat menganjurkan Anda berhenti selama 3-5 menit di kedalaman 15 kaki atau 5 meter setelah setiap kali menyelam. Pemberhentian ini membantu Anda mengeluarkan nitrogen lebih. Keluar dari air sesuai dengan petunjuk dari ketua penyelaman. Tapi, Anda harus menyingkir dari kapal, podium menyelam, atau penyelam lain yang sedang keluar. Setelah di atas kapal, jangan lupa check-in lagi. Bila Anda menyelam lagi, silakan bersiap-siap meskipun waktu untuk mulai menyelam masih lama. Pada saat Anda memasang regulator baru pada silinder, pastikan Anda tidak mengambil silinder yang kosong dengan tidak sengaja. Hal ini jarang terjadi pada penyelaman pertama, tapi mungkin terjadi pada penyelaman kedua dengan begitu banyak silinder kosong di kapal. Simpanlah peralatan Anda di tempat yang aman dan tidak mengganggu jalan orang lain. Pada saat surface interval, hitung no decompression limits Anda untuk penyelaman selanjutnya. Anda perlu tahu bottom time dari penyelaman terakhir Anda ketika merencanakan surface interval. Jadi, Anda harus mengetahui kedua hal tersebut. Komputer selam juga membantu Anda mengetahui informasi ini. Alat ini juga membantu Anda merencanakan penyelaman tambahan berdasarkan penyelaman-penyelaman yang telah Anda lakukan hari itu. Perencanaan adalah suatu hal yang penting agar bisa menikmati menyelam. Dengan mengetahui bagaimana cara menggunakan peralatan perencanaan dasar, Anda bisa menyelam dengan senang.